Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Saya, Dr. Rebecca, akan memandu talk show kita selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Pandemi COVID-19 masih melanda. Walaupun gejolaknya mereda, namun kita tetap was-was dan khawatir akan adanya gelombang-gelombang pandemi selanjutnya. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum? Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah percepatan vaksinasi. Untuk itu, kami Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, DPW DKI Jakarta, mengajak kita semua untuk mengikuti talk show interaktif bersama para pakar kita dengan tema Peran Tenaga Kesehatan dalam Percepatan Vaksinasi COVID-19, Humanis versus Penerapan Sanksi Hukum dan Sosial. Baik, sebelum kita mulai, perkenankan saya memperkenalkan 3 narasumber kita yang adalah para pakar. Yang pertama, saya memperkenalkan, walaupun saya yakin semua audiens di sini pasti mengenal beliau karena beliau ini sering tampil di televisi. Saya perkenalkan dan sapa Bapak Dr. Imam B. Prasojo. Selamat siang, Bapak Imam. Ya, saya bacakan sedikit CV beliau. Beliau adalah tokoh masyarakat dan sosiolog serta guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Menamatkan gelar S2 dan S3 di Amerika Serikat. Saat ini beliau selain mengajar sebagai dosen FISIP UI, beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai media dan forum di bidang politik dan sosial. Selamat siang Pak Imam. Sehat Pak? Selamat siang. Maaf ini tadi mute. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berikutnya narasumber kita yang kedua, saya sapa Bapak Dr. Iwan Aryawan, MSPH. Dr. Iwan adalah epidemiolog dan dosen biostatistik di FKM UI. Beliau menamatkan gelar Master of Science bidang epid dan biostat dari UCLA Amerika Serikat. Pengalaman beliau sangat luas dalam bidang epidemiologi dan saat ini beliau aktif sebagai anggota tim pakar Satgas COVID-19 nasional dan menjadi konsultan pemantauan pandemi COVID-19 antara lain di Bappenas, Kemenko Marves, dan kantor staf Presiden. Selamat siang Pak Iwan, bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat siang. Sehat. Ya. Ya, semoga kita sehat selalu ya. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak Iwan. Dan narasumber kita yang ketiga, yang merupakan salah satu tokoh hukum kesehatan, saya perkenalkan Dr. Mahesa Paranadipta Mikael, Magister Hukum. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat MHKI, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Selain aktif sebagai staf pengajar di FK UIN Syarif Hidayatullah, beliau juga sering menjadi pembicara di berbagai pertemuan dan juga di berbagai media. Beliau juga aktif di berbagai organisasi antara lain MPPKID, Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, dan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat siang Pak Mahesa, apa kabar Pak? Selamat siang Dr. Beka, selamat siang Pak Imam, Pak Iwan. Ya, terima kasih kepada para narasumber kita. Kami sangat mengharapkan masukan dan pencerahan dari Bapak sekalian sehingga nanti webinar ini akan memberikan pandangan baru, insight baru kepada semua, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi seluruh pemerhati yang peduli dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Para audiens yang saya hormati, pada talk show ini ada 3 topik utama yang akan diangkat. Nanti masing-masing narasumber akan menyampaikan pandangan dan penjelasan beliau terkait topik tersebut. Selanjutnya akan diikuti dengan diskusi interaktif bersama ketiga narasumber. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya baik melalui kolom chat maupun secara langsung. Yang bertanya melalui kolom chat itu ada format pertanyaannya yang bisa Bapak Ibu lihat dalam kolom chat dari panitia. Yang ingin bertanya nanti bisa dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom-nya. Hadiah menarik tentunya disediakan oleh panitia bagi penanya yang beruntung.
Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menyimak pemaparan narasumber kita. Untuk itu, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Iwan Aryawan. Pak Iwan, saya yakin nih 200 juta lebih penduduk Indonesia ini pasti menanyakan dan mengharapkan hal yang sama. Kapan sih diperkirakan pandemi COVID-19 di Indonesia ini akan berakhir? Dan bagaimana prediksi dan analisa Bapak dari perspektif epidemiologi? Kepada Pak Iwan Aryawan, saya persilahkan. Oh, saya dulu ya? Oh, oke. Bentar, saya boleh share screen ya? Ya. Ya, boleh Pak. Saya share screen ya, saya tampilkan untuk jawaban dari pertanyaan tadi, ya 10 menit lah maksimal. Supaya kita bisa lebih banyak tanya jawab nanti. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang kalau bahasa Inggris bilang ini $1 million question. Kapan COVID-19 ini akan berakhir gitu ya? Yang tanya bukan masyarakat aja nih, semua juga para pejabat, menteri, presiden pun punya pertanyaan yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat jawabannya gimana? Nah, jadi ini gambar grafik yang banyak membuat para pejabat termasuk Bapak Presiden kita senang gitu. Kenapa? Karena di gambar ini kita melihat apa yang angka reproduksi efektif itu di dalam epidemiologi kita pakai untuk mengukur satu pandemi itu bergeraknya kemana gitu ya. Apakah dia sudah menuju terkendali atau masih kasusnya naik terus. Nah, dan saat ini pertama kalinya untuk Indonesia angka reproduksi efektifnya 0,98. Itu dicapai pada 16 September 2021. Berarti kalau ada satu kasus COVID, itu secara rata-rata menularnya ke 0,98 orang. Jadi kalau ada satu orang terinfeksi, kemudian orang ini sembuh atau meninggal, penggantinya tuh kurang dari 1. Ya, jadi artinya kita bisa bayangkan terus berkurang dong, karena kan penggantinya kurang dari 1 dan terus ya. Nah, secara epidemiologi kuantitatif ini kita katakan sudah terkendali sih. Ya, kita bisa mengatakan sudah terkendali karena ukurannya secara epidemiologi seperti itu kuantitatifnya. Kita mesti hati-hati. Ini kita di bawah 1 betul, tapi di bawah 1-nya cuma sedikit ya. Nah, kita harapkan sih turun terus. Nah, tapi kita masih punya risiko untuk peningkatan kasus lagi. Nanti kita lihat apa saja sih risikonya. Nah, tapi kalau kita lihat per pulau, saya diminta oleh Pak Luhut sampai Erlangga, kalau per pulau gimana Pak? Oke, ini per pulau. Ini kalau kita per pulau, kita lihat bahwa sebetulnya angka Indonesia tadi banyak dipengaruhi oleh angka Jawa, Sumatera, dan Bali sebetulnya ya. Jawa dan Sumatera betul bisa kita katakan sudah terkendali. Tapi kalau di sebelah kanan ini, mulai dari sini, Kalimantan sampai Maluku itu angka reproduksi efektif masih di atas 1. Mereka belum terkendali, masih naik terus kasusnya. Ya memang untuk Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi memang 1,01 ya, cuma sedikit. Tapi Papua, Maluku itu kita mesti hati-hati. Ya, produksi yang sangat sensitif ya. Untuk 2 angka di belakang koma pun dia cukup sensitif untuk menaikkan kasus. Nah, kemudian kita lihat begini. Ini resiko kita di masa depan ya. Dan ini pelajaran kita dari masa lalu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini polanya kapan terjadi gelombang atau puncak itu jelas gitu. Jadi buat kami di epidemiologi meramalkannya itu bukan suatu hal yang sulit karena ini sangat ikut teori gitu ya. Jadi kalau ada mobilitas penduduk naik, ya, kemudian akan diikuti kasus yang naik. Waktu liburan Natal Tahun Baru ada jeda sekitar sebulan, kemudian liburan Idul Fitri kemarin, ini pergerakan penduduk yang orange, yang biru ini adalah kasus, ya. Itu diikuti waktu liburan Idul Fitri diikuti peningkatan kasus. 2 bulan untuk mencapai puncak, lebih lama ya, karena kita tahu di sini juga varian Delta sudah mulai menyebar sehingga lebih sulit untuk diatasi. Nah, kalau kita belajar dari ini, di masa depan yang mengancam kita apa? Bentar lagi, Desember, Natal dan Tahun Baru 2021-2022. Nah,
Tapi kita bisa berkilah. Kan waktu itu belum ada vaksin, sekarang kan udah ada vaksin, udah lebih bagus dong. Betul, itu bisa lebih baik kalau ada vaksin, ya. Tapi itu juga tidak menjamin, kita tetap harus hati-hati, ya. Karena kita tahu begitu PPKM dilonggarkan, ini sudah kelihatan nih. Ini mobilitas penduduknya sudah mulai naik, gitu ya. Nggak apa-apa, gitu kan? Karena mobilitas penduduk nggak mungkin ditekan terus. Nggak apa-apa mobilitas penduduk itu naik kalau memang kasusnya sudah turun. Tapi artinya kasus yang bisa ditekan dengan penekatan mobilitas penduduk itu harus digantikan, untuk menekan kasusnya itu digantikan dengan cara lain. Salah satunya vaksinasi. Selain protokol kesehatan dan vaksin itu juga nggak cukup ya. Jadi jangan menganggap bahwa oke, kalau vaksin udah beres. Enggak ya. Ini kami mencoba menghitung berapa sih masyarakat atau populasi kita yang punya imunitas. Imunitas itu bisa diperoleh dari mereka terinfeksi atau divaksinasi. Nah, kalau kita dengan kecepatan vaksinasi yang sekarang, kita bisa ikut yang biru ini nih. Ya, sampai Desember 2021. Artinya apa? Ya, kita bisa katakan sekitar 55% penduduk sudah memiliki imunitas. Bagus, tapi bisa dibalik. Ada 45% penduduk yang belum memiliki imunitas, yang bisa tertular COVID, gitu kan. Risiko tertularnya tinggi. 45% itu hampir setengah penduduk Indonesia, loh, masih banyak gitu kan, untuk terjadinya gelombang berikutnya kalau kita nggak hati-hati. Nah, kemudian kita nggak merata. Betul, memang nggak dibikin merata, karena daerah-daerah aglomerasi kan didahulukan ya, daerah-daerah yang banyak kasus didahulukan. Tapi ini kalau saya berusaha petakan antara tingkat penularan, mobilitas penduduk, dan lingkaran, warna maupun besarnya lingkaran menggambarkan cakupan vaksinasi. Kita lihat nih, ini seperti Kalimantan Utara, ini resiko tinggi karena transmisinya masih tinggi, mobilitas penduduknya sudah lumayan naik, ya, sudah mendekati seperti sebelum pandemi, vaksinasinya masih sedikit. Ini Bangka Belitung juga masih sedikit. Di sini memang ada provinsi-provinsi yang mobilitasnya udah naik, tapi transmisi mereka udah rendah, gitu ya. Nah, ini yang masih bahaya di sini. Nah, kemudian resiko berikutnya untuk gelombang ketiga adalah mutasi virus. Ini udah mulai banyak dibicarakan, ya. Nah, kenapa virus yang kita takutkan adalah bermutasi itu semakin menular, semakin virulen, ya, semakin memperparah penyakit, atau imun escape. Jadi dia vaksin kita efektivitasnya turun jauh gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau terjadi adanya mutasi virus. Sampai saat ini, memang kita tahu ada Mu sama Lambda, tapi itu masih dalam penelitian ya. Kita belum tahu seperti apa ketiganya ini. Ya, katanya menurut penelitian lab memang lebih menular, lebih virulen, dan sampai saat ini belum ada di Indonesia ya. Kalau dari Genomic Surveillance Indonesia belum ada. Nah, berdasarkan itu terus ceritanya ini gimana di masa depan? Apakah kita bisa terus seperti ini, wabahnya terkendali, ya, semakin terkendali terus, atau enggak? Ya, itu dia million dollar question kita. Jawabannya nggak ada jawaban pasti, karena ini tergantung beberapa keadaan. Ya. Itu mungkin ya, kalau membaik, Indonesia membaik. Kalau kita turun terus, kita bisa jaga penurunan kasus seperti sekarang terus, ini akan ikut hijau. Turun terus sehingga tahun depan itu kita sudah lebih enak, lebih aman, lebih nyaman berkegiatan gitu ya. Nah, tapi kalau mobilitas pada saat Natal tahun baru nggak bisa dijaga ya. Nah, itu bisa terjadi kita naik. Ya kita naik, cuma masih naiknya nggak tinggi. Ya ada kenaikan, kita masih bisa kendalikan di sini. Nah, yang paling mengerikan atau worst case scenario, kalau ada varian baru, ditambah kita tidak bisa mengendalikan mobilitas. Seperti waktu liburan Idul Fitri yang lalu itu mobilitas kurang terkendali, plus varian Delta. Ya, kalau ada varian baru yang tingkat penularannya 2 kali Delta, seperti ramalan banyak epidemiolog, ya varian baru berikutnya, kita bisa puncak. Tentunya kita nggak harapkan ini terjadi. Ya, ini bisa ditekan ke sini, bisa ditekan ke sini. Bagaimana kita semuanya. Nah,
Jadi gimana untuk mencegah lonjakan kasus di masa depan? Kita sekarang sudah terkendali, kita ingin terkendali terus, makin terkendali. Gimana caranya untuk mencegah lonjakan kasus? Yang pertama adalah kita harus pertahankan jumlah kasusnya rendah. Terus, nah ini sekarang kita di masa yang namanya strolling period. Ini honeymoon period nih. Jadi kita tenang, cuma kita harus siapkan semuanya. Prokesnya, tes lacak isolasi, vaksinasi harus segera cakupannya supaya tinggi gitu ya. Kemudian surveillance kita harus baik untuk deteksi dini kasus, pelacakan kontak dan isolasi. Ya ini kadang-kadang di atas kertas gampang, epidemiolog ngomongnya gampang, nanti Pak Imam Prasojo bisa mengulas, di masyarakat nggak segampang itu lacak untuk diisolasi gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan surveillance genom kita supaya kita tahu kalau ada varian baru. Kemudian memperketat pintu masuk pendatang dari luar negeri, ya supaya kalau ada varian baru dari luar negeri, kasus dari luar negeri tidak masuk. Dan layanan kesehatan juga harus disiapkan untuk antisipasi kalau terjadi lonjakan. Itu pengantar dari saya untuk kita diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Iwan Aryawan. Jadi sepertinya memang kita belum bisa terlalu euforia ya Pak ya dengan penurunan kasus yang sekarang ini sudah terjadi, tapi bukan berarti kedepannya tidak bisa terjadi gelombang yang baru. Ya. Tadi Pak Iwan menekankan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya lonjakan kasus baru adalah mobilitas penduduk dan juga adanya varian baru yang saat ini masih diteliti terus oleh para epidemiolog. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini.